kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan teori, cara membuat dan mempraktekkan roket air. Perkenalkan, nama saya Naisila Pratiwi. Saya Sabrina Alizati. Saya Raisa Fadila. Saya Nazwa Nadia Rahma. Saya Siti Fatmawati. Dan saya Naila Safitri. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay. Hai semua, pada kesempatan kali ini Nazwa akan menjelaskan tentang teori dasar peluncuran roket air sama dengan percobaan balon yang meluncur ke atas. Roket air memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan mendorong roket air ke atas. Selanjutnya, ada penerapan hukum fisika dalam roket air, antara lain yang pertama, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini mengatakan apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah, di mana berlaku F aksi sama dengan min F reaksi. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Najwa tentang penerapan hukum fisika dalam roket air. Selanjutnya, yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu, kecepatan benda berubah, semakin lama, semakin cepat atau lambat. Sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Kemudian, yang ketiga, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli mengatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Kemudian yang keempat, hukum kekekalan momentum. Momentum dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Semakin besar momentum suatu benda, maka makin sulit menghentikan laju gerak benda tersebut. Konsep momentum sangat penting karena pada keadaan-keadaan tertentu, momentum merupakan besaran yang kekal. Cara kerjanya yang pertama, masukkan air ke dalam badan roket air melalui mulut botol. Untuk gaya dorong lebih maksimum, volume air sepertiga volume botol. Air digunakan sebagai medium pendorong roket air. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis udara. Sesuai dengan hukum tekanan hidrostatis, yaitu Fa sama dengan P dikali G dikali H. Semakin besar massa jenisnya, semakin besar gaya dorong roket. Yang kedua, katup roket air dipasang dengan badan roket air. Katup roket air memiliki luas penampung yang jauh lebih kecil dibanding mulut botol. Sesuai dengan hukum Pascal, semakin kecil luas penampung, semakin besar gaya dorong yang dihasilkannya. Yang ketiga, sudut peluncuran roket diatur sedemikian rupa. Untuk menempuh jarak terjauh digunakan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal, sesuai dengan rumus gerak vertikal ke atas lintasan parabola.
Hai, saya Raisa akan melanjutkan penjelasan tentang cara kerja pada roket air. Yang keempat, adanya dilakukan pemompaan. Pemompaan ini dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan volume berbanding terbalik dengan tekanan. Semakin kecil volume, semakin besar pula tekanan. Atau semakin besar frekuensi pemompaan atau semakin banyak dipompa, maka semakin jauh jarak yang ditempuh oleh roket. Namun pemompaan yang berlebihan dapat merusak pompa itu sendiri maupun roketnya. Sesuai dengan hukum tekanan hidrostatis, P berbanding lurus dengan F. Semakin besar tekanan, gaya dorongnya juga akan semakin besar. Yang terakhir adalah pada saat pemompaan dirasa cukup, penutup botol yang terhubung oleh pompa dibuka dan roket air pun dapat mengangkasa ke udara. Sekian penjelasan tentang cara kerja pada roket air. Dengan tenaga. Kesimpulan dari praktek membuat roket air itu adalah roket air adalah roket yang berbahan bakar atau lebih tepatnya berbahan pendorong air dan udara bertekanan. Seperti kita ketahui bahwa udara dalam suatu ruangan akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah. Dengan dasar tersebut, jika suatu botol diisi dengan udara dengan tekanan tertentu, maka udara dalam botol akan menekan ke segala arah. Dan jika botol dilubangi pada suatu titik, maka udara akan keluar dari lubang tersebut dan akan menyebabkan gaya yang berlawanan arah dari keluarnya udara. Roket bekerja karena adanya gaya aksi dan gaya reaksi. Perubahan momentum pada lubang pengeluaran sama dengan perubahan momentum yang dialami roket. Jadi, air dan udara yang dikeluarkan di dalam botol menyebabkan botol terdorong berlawanan arah dari keluarnya air dan udara. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari percobaan membuat roket air. Jadi, kesimpulan yang pertama adalah roket air adalah sejenis roket model yang menggunakan bahan bakar air sebagai reaksi massanya. Yang kedua adalah, pada dasarnya sebuah roket dari jenis apapun memiliki cara kerja yang sama, yakni memanfaatkan gaya aksi reaksi atau yang kita kenal dengan hukum Newton 3. Yang ketiga adalah, bahan bakar yang berupa air menciptakan gas panas yang terus-menerus mengembang sehingga menghasilkan tekanan ke bawah dan mendorong roket untuk meluncur. Yang keempat, agar roket data dipercepat ke atas, maka gaya dorongnya harus lebih besar dari gaya eksternalnya. Yang kelima adalah, banyaknya air pengisi roket mempengaruhi ketinggian luncuran roket. Contohnya adalah roket yang diisi seperempat badan roket. Badan roketnya berangsur-angsur mengalami kenaikan tinggi luncuran. Sedangkan saat air yang diisi sebanyak kurang lebih setengah badan roket, roketnya itu meluncur paling tinggi karena tekanan air dan udaranya itu seimbang. Pada saat roket diisi air sekitar 3/4 badan roket, tinggi luncuran roket mengalami penurunan drastis karena tekanan air dan udara tidak seimbang, atau air di dalam roketnya ini lebih banyak dari udaranya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak kuyung. Yang tadi juga udah bagus ya? Iya, udah bagus. Kita itu ya harus jadi. Udah, jadi.